Shalom, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana kewajiban kita adalah beribadah seperti pada hari ini, hari Minggu, seperti pada umumnya. Sungguh sangat bersuka cita boleh dapat kembali bertemu sekalipun hanya lewat tayangan renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saudara di pagi hari ini. Kekasih Tuhan, saya akan membagi sebuah renungan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini merupakan satu nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Filipi merupakan sebuah kota yang berada di Eropa bagian Tenggara. Kota yang pertama dikunjungi oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu latar belakang penulisan surat Filipi oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan adalah dengan tujuan untuk menguatkan mereka, untuk menasihati mereka, untuk memberi semangat, motivasi kepada mereka dalam mengiring Tuhan yang mereka percaya dan mereka sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya suatu saat mungkin apa yang Rasul Paulus alami, mereka pun akan mengalaminya. Kita tahu Rasul Paulus adalah seorang rasul yang pelayanannya penuh dengan warna-warni. Ada kalanya dia menikmati kemurahan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, hal-hal yang indah terjadi dalam pelayanannya. Tetapi kadangkala kita melihat bahkan mungkin lebih banyak hal-hal yang tidak mengenakan, lebih banyak hal-hal yang mungkin menyakitkan bagi tubuh, bagi kedagingan manusia dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus adalah orang percaya yang kuat dalam iman, teguh dalam pendirian kepada firman Tuhan, dan tetap kuat dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab sebagai seorang utusan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tidak mundur, dia tidak kalah, dia tidak pernah melihat apa yang lalu-lalu, tetapi dia mengarahkan pandangannya kepada apa yang di depan yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata jadi akhirnya. Kalimat pertama atau kata pertama dikatakan jadi akhirnya, saudara. Ending dari semuanya. Finishing. Paulus berkata, pikirkanlah semua yang benar, semua yang adil, mulia, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan. Paulus berkata, pikirkanlah semua itu. Dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya persoalan-persoalan, tantangan iman kekristenan yang semakin hari kita rasakan semakin besar kita hadapi, saudara. Tapi Paulus berkata akhirnya, setelah kita melewati semua, ataupun kita masih tetap menghadapi yang namanya pergumulan iman, persoalan iman, tantangan iman, Paulus berkata kepada kita melalui surat Filipi pasal 4 ini, akhirnya pikirkan semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, yang adil, sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkan semua itu.
Tahukah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu datang karena sudut pandang yang salah, pola pikir yang salah, dan sikap hati yang tidak benar. Sehingga melahirkan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang ayat yang kita baca hari ini, seandainya saudara menyadari sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, memikirkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ini, maka saya percaya bahwa kita gak akan pernah takut, kekhawatiran gak akan pernah mendapat tempat di dalam hati kita. Ketakutan gak akan pernah bisa mengintimidasi kita. Karena yang kita pikirkan, yang ada di hati kita adalah semua yang benar, semua yang adil, mulia, suci, sedap didengar. Semua yang kudus, yang disebut kebajikan. Itu yang menguasai, itu yang mendiami hati dan pikiran kita. Maka sekali lagi tidak ada tempat bagi kita untuk membuka hati bagi yang namanya ketakutan. Bahkan pikiran gak akan pernah didiami oleh yang namanya ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini. Karena inilah adalah pikiran-pikiran yang saya percaya yang dipikirkan oleh Rasul Paulus, buah dari imannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan saya juga percaya ini juga yang dipikirkan oleh Yesus Kristus Tuhan selama dia ada di dunia ini. Mari saudaraku yang kekasih, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita memiliki pola pikir yang sama dengan Kristus dan juga yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita memiliki sikap hati yang sama dengan Yesus dan juga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini. Yang dipikirkan yang ada di hati itu hanya semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, semua yang disebut kebajikan, sedap didengar. Pikirkan semua itu. Hari-hari ini dunia dipenuhi hanya dengan satu, dikuasai hanya oleh satu berita yang kita tahu hari-hari ini, COVID-19. Semua orang memikirkan tentang COVID-19. Sehingga yang ada di dalam hidup mereka ketakutan, kekhawatiran. Yang dipikirkan hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Tapi saudaraku, saya mengajak kita sebagai anak Tuhan, mari alihkan fokus pikiran dan hati kita bukan kepada hal-hal yang duniawi itu. Betul kita harus waspada dan berhikmat. Tapi mari izinkan firman Allah berkuasa memerintah, mendiami hati dan pikiran kita. Maka saya percaya apa yang Kristus pernah pikirkan dan lakukan, yang pernah Paulus pikirkan dan lakukan selama mereka ada di dunia ini, itu ada pada saudara dan saya juga. Nah, bagaimana saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat memikirkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 tadi. Ada 3 hal yang saya mau ajak untuk kita renungkan pagi hari ini. Supaya kita dapat memikirkan yang manis, yang mulia, yang suci, yang adil, semua yang benar, yang disebut kebajikan. Maka saudara, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya Yesus adalah pikirkan apa yang pernah Tuhan buat bagi saudara dan saya. Daud berkata di dalam Mazmur 119
ayat yang kelima, saya baca firman Tuhan ini buat saudara. Mazmur 105 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Daud adalah seorang yang selalu mengalami kebaikan dan kebaikan Tuhan. Tetapi dia juga tidak luput dari yang namanya hukuman, karena kita tahu dia pernah berbuat sebuah kesalahan. Oleh sebab itu akibatnya dia mendapat hukuman, disiplin dari Tuhan. Tapi melalui Mazmur 105 ayat yang kelima ini, Daud mengajak kita supaya kita dapat memikirkan hal-hal yang baik, mulia, sedap didengar, benar, dan yang lain-lain itu. Mari ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ingat akan mujizat-mujizat Tuhan yang telah Dia lakukan buat saudara dan saya. Kalau kita hari ini masih ada sampai hari ini, bukankah karena Tuhan menolong kita? Bukankah karena Tuhan telah menyembuhkan kita? Bukankah karena Tuhan telah menyelesaikan persoalan pergumulan kita yang berat yang pernah kita alami? Bukankah karena Tuhan yang menjaga saudara dan saya sehingga kita ada sampai hari ini? Ingat itu. Renungkan kebaikan Tuhan. Ingat bahwasannya Tuhan pernah menolong kita. Tuhan pernah menyediakan yang kita perlukan. Tuhan pernah melakukan mujizat ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak berdaya, ketika kita telah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Tuhan selalu setia, Dia selalu hadir, dan Dia selalu ada di dalam setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Daud berkata, ingat itu. Maka saya percaya kalau kita ingat kebaikan Tuhan, perbuatan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan yang Dia pernah lakukan buat kita, maka saya percaya kita akan tetap kuat. Kita akan tetap mengingat akan hal-hal yang baik, benar, suci, mulia, dan sedap didengar itu. Karena di dalam pikiran dan hati kita hanya perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu kita ingat di dalam kehidupan kita. Daud sekali lagi bukan orang yang sempurna, bukan orang yang luput dari yang namanya hal-hal yang tidak baik. Dia pernah mengalami semua itu. Keluarganya, anaknya, mertuanya, musuh-musuhnya, panglima perangnya. Yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi tidak baik. Yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi jahat. Daud orang yang sering kali terancam. Tapi kita melihat yang Daud pikirkan hanya pertolongan Tuhan, hanya mujizat Tuhan, hanya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan Daud berkata di dalam ayat yang kelima bagian terakhir itu, dan ingatlah penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Artinya sebab akibat ketika kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, ketika kita melupakan Tuhan dalam iman kita, dalam kehidupan kekristenan kita, maka Daud berkata, ingat penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sebab akibat dari ketidaktaatan, sebab akibat dari pelanggaran, sebab akibat dari perbuatan jahat, ada penghukuman-penghukuman yang diucapkan oleh Tuhan. Sebagai peringatan, sebagai nasihat
untuk saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus bersikap hati-hati di dalam menyikapi sesuatu, bersikap hati-hati di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan warna-warni. Kadangkala indah, namun kadangkala ada proses-proses yang harus kita lewati di dalam kehidupan kita. Ingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau yang pertama tadi dikatakan ingat perbuatan dan mukjizat yang pernah Tuhan lakukan buat kita. Yang kedua, lupakan apa yang telah kita tinggalkan. Lupakan apa yang ada di belakang kita. Lupakan masa lalu kita. Entahkah masa lalu kita itu menyenangkan, atau mungkin masa lalu kita itu tidak baik. Banyak hal yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan melukai orang di sekitar kita. Bahkan merugikan banyak orang. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, kita ditangkap oleh Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus, orang yang pintar, dulu hidupnya senang, dia dipuji, dia punya nama besar. Bahkan dia adalah seorang yang sangat jahat. Kita tahu perjalanan hidup Rasul Paulus. Tetapi suatu saat dalam perjalanan untuk mencari dan memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia ditangkap oleh Tuhan. Saat itulah perjalanan dalam kekristenannya dimulai. Dia lupakan, dia tinggalkan nama besar, dia tinggalkan zona nyaman atau kenyamanan, dia tinggalkan yang namanya popularitas untuk mengikuti Tuhan, untuk menerima panggilan surgawi, yaitu melayani Kristus. Tuhan memberitakan firman-Nya. Dia lupakan semua. Paulus tidak mau masa lalunya. Paulus tidak mau apa yang ada di belakangnya membuat dia gagal untuk meraih apa yang telah Tuhan sediakan di hari depannya, saudara. Paulus tidak mau. Semua yang pernah dia lewati menghentikan perjalanan imannya, menghentikan panggilan Kristus di dalam hidupnya. Hingga Paulus lupakan itu. Sekali lagi, Paulus pernah hidup dalam zona nyaman. Dia punya popularitas. Semua orang kenal dia. Dia orang terpelajar. Kadangkala semeja dengan pembesar-pembesar. Entahkah dialog, entahkah mungkin makan bersama. Tapi saudara, dia lupakan itu. Itu bukan lagi sebuah kebanggaan. Bahkan dianggapnya sampah. Dan dia fokus mengarahkan hidupnya ke depan. Panggilan surgawi untuk melayani, untuk mengiring Tuhan, untuk memberi hidupnya seutuhnya yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Untuk yang dia pikirkan hanya yang baik, yang mulia, yang benar.
yang kudus, yang sedap didengar. Itu yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Hari ini mungkin masa lalu saudara seperti Rasul Paulus. Mungkin dulu engkau bangga dengan masa lalu. Ada banyak orang memuji engkau. Ada banyak orang suka berteman dengan engkau. Ada banyak orang ada di samping kiri kananmu. Karena engkau punya sesuatu yang dapat dibanggakan. Waktu engkau belum percaya kepada Kristus. Tetapi ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau ditinggalkan. Orang gak mau lagi berteman dengan engkau. Paulus berkata, lupakan itu. Arahkan pandanganmu ke depan. Engkau hidup bukan untuk masa lalu. Engkau hidup bukan untuk yang di belakang. Engkau hidup untuk apa yang Tuhan telah sediakan di hari esok, saudara. Engkau hidup untuk meraih masa depan. Engkau hidup untuk meraih destiny Tuhan. Engkau hidup untuk meraih apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi saudara dan saya. Ada sebuah kisah dan ini terjadi. Ada seorang sutradara film, ini kisah nyata terjadi di bangsa kita. Dia berasal dari sebuah suku yang bukan asli Indonesia. Orangnya ganteng, sutradara sekaligus pemain film. Dia dulu bukan orang yang percaya kepada Kristus. Dia tidak mengenal Kristus. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, kisah itu menceritakan dia dan keluarganya, orang tuanya, kakak adiknya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu terjadi, saudaraku yang kekasih, keadaannya tiba-tiba berubah, berbalik 180 derajat. Teman-temannya yang tadi dekat, para artis selebriti yang tadinya dekat dengan dia, mereka satu persatu mulai meninggalkan dia. Kontrak-kontrak filmnya diputuskan. Dia ditinggalkan oleh yang namanya kenyamanan. Hanya karena percaya kepada Kristus. Dia menikah dengan seorang yang percaya kepada Kristus. Dan mereka mulai menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Tahukah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Dia harus melewati proses demi proses. Namun perlahan-lahan Tuhan mengembalikan apa yang hilang dari hidup. Waktu dia melihat semuanya itu, dia berkata kepada istrinya dan keluarganya, tugas atau kerja sebagai sutradara atau orang di belakang layar sebuah film atau sinetron itu hanya sampingan. Tugas utama dan kerja terutama yang harus dia kerjakan adalah memberitakan firman Tuhan. Kasih Tuhan, pikirkanlah semua yang baik. Pikirkanlah semua yang benar. Pikirkanlah semua yang mulia. Semua yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Saya percaya ketakutan tidak akan mendapat tempat di hati kita. Kekhawatiran tidak akan pernah lahir dari hidup kita. Keraguan, kebimbangan gak akan pernah bisa mendapat tempat di dalam hidup saudara. Karena hidup saudara dan saya telah didiami oleh semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang suci, yang sedap didengar,
dan disebut kebajikan, semua itu telah menguasai dan memerintah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya yang keluar dari mulut kita nanti, yang timbul di hati kita dan keluar dari pikiran kita, yang benar, yang mulia, yang baik, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, itu akan lahir dari hidup kita. Nama Yesus yang ditinggikan dan nama Yesus yang dimuliakan. Engkau orang hebat, engkau bukan orang biasa. Engkau biji mata Allah. Engkau selalu ada dalam pandangan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Lakukan apa yang engkau dengar hari ini. Simpan ukir dalam hatimu dan jadikan itu menjadi mercusuar dalam kehidupan saudara. Ke air yang tenang, kepada yang berumput hijau, dia akan menuntun saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebuah pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, rahmat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, rahmat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, rahmat baik bagiku. Oh, bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, rahmat baik bagiku. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh dapat bersekutu dengan Tuhan lewat firman. Tuhan Yesus, tolong biar kami dapat memikirkan apa yang Engkau pikirkan. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan. Tuhan tolong untuk itu ada dan berkuasa mendiami pikiran dan hati kami. Merindu memuliakan Tuhan dengan roh jiwa tubuh kami. Sebab itu jadikan kami pelaku firman. Hamba berdoa berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu di tengah situasi masa sulit ini. Secara ekonomi Tuhan berkati, mungkin mereka mengalami penurunan atau mungkin ada persoalan-persoalan dalam hal keuangan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Hamba berdoa Tuhan Yesus tolong umat-Mu, berkati umat-Mu. Kalau Engkau tolong hamba-hamba Tuhan yang besar hebat seperti Paulus, seperti Daud, seperti Yosua, hamba berdoa di dalam nama Yesus.
Pasti juga Engkau tolong umat-Mu jemaat GPA Raja Wali Kota Gorontalo. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, kesehatan, pendidikan, rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Biar umat-Mu kuat di masa sulit ini dan mengalami Tuhan Yesus di masa sukar ini. Dan biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Bagi-Mu pujian, hormat, syukur yang terbaik, terindah, termanis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.